Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bincang Syariah? Semoga Anda sehat selalu. Di antara hadis akhir zaman yang seringkali dibahas oleh para mubaligh adalah hadis tentang peperangan di akhir zaman atau sering disebut dengan malhamah kubro. Di antaranya adalah hadis riwayat Imam Abu Darda yang berbunyi, inna fustatal muslimin yaumal malhamah bil ghutah ila janimi madinah yuqalu laha Dimashq min khairi madaini Syam. Artinya, barak kaum muslimin di hari peperangan besar atau malhamah kubro itu berada di Ghouta atau Ghouta. Nah, sampai ke wilayah yang mana disebut dengan Damaskus atau Dimashq. Yang mana Damaskus ini adalah salah satu kota terbaik yang ada di wilayah Syam. Dalam literatur sejarah Arab modern, bahwasanya wilayah Syam itu mencakup 4 negara untuk saat ini, yaitu adalah Suriah, Palestina, Lebanon, dan Yordania. Nah, salah satu tempat yang sering kali dijadikan pertempuran beberapa tahun terakhir ini adalah wilayah Suriah. Ada mereka yang mengatasnamakan Islam. Kelompok ini tidak segan membunuh atau memancung orang-orang yang berbeda dengan mereka sekalipun mereka itu adalah Muslim, apalagi yang dianggap tidak Muslim. Nah, sahabat Bincang Syariah, dalam hadis disebutkan yaumal malhamah, hari peperangan. Nah, kata malhamah dalam hadis itu berasal dari kata lam ha mim, yaitu lahm, artinya daging. Nah, malhamah, peperangan yang dimaksud di sini adalah peperangan yang dilakukan secara head to head, artinya bertemu secara langsung. Sementara peperangan yang ada saat ini di Suriah atau di negara-negara Arab yang sering dikaitkan dengan hadis yang tadi saya sebutkan itu sudah tidak lagi secara head to head karena sudah menggunakan kemajuan teknologi. Dari jarak jauh pun bisa mengebom. Nah, artinya peperangan yang ada di Suriah dan beberapa wilayah sekitarnya sudah tidak lagi termasuk dalam kategori hadis tersebut. Nah, memang dalam catatan sejarah ada 3 perang besar yang terjadi di negeri Syam, yaitu pertama perang Yarmuk, perang antara umat Islam dengan Kekaisaran Bizantium. Kemudian ada perang Ain Jalut, yaitu peperangan yang terjadi antara umat Islam dengan tentara barbar atau Tartar. Nah, yang ketiga ada perang Hattin, itu perang antara umat Islam dengan tentara salib. Nah, sahabat Bincang Syariah, terkait kualitas hadis yang tadi di awal saya sebutkan, bahwasanya Syekh Al-Albani, ulama dari kalangan Salafi ini menganggap hadis ini sahih, dan Imam Yahya bin Mu'in juga demikian, menganggap hadis tentang barak umat Islam berada di Ghouta, Suriah itu hadisnya sahih. Namun belakangan ada ulama hadis kontemporer juga dari Suriah, beliau lahir di Aleppo. Beliau adalah Syekh Salahuddin Al-Idlibi. Beliau belajar hadis di Marrakesh, Maroko. Beliau juga lama di Riyadh dan di Dubai. Nah, menurut Syekh Salahuddin Al-Idlibi, hadis ini memiliki beberapa jalur riwayat dari sahabat. Namun, menurut Syekh Salahuddin Al-Idlibi, hadis ini yang melalui jalur riwayat Mu'adz bin Jabal itu dianggap ada perawi muttaham bil kizab atau diduga melakukan dusta dalam periwayatannya. Hadisnya terkategorikan sebagai hadis munkar. Nah, ada juga melalui jalur riwayat sahabat Auf bin Malik
itu juga dikategorikan sebagai hadis dhaif. Nah, ada juga riwayat dari sahabat Abu Hurairah, ini bahkan dhaif jiddan, sangat lemah sekali. Nah, kemudian ada dari riwayat Abu Zahirah dan Ali Zainal Abidin, itu dikategorikan hadisnya hadis mursal. Satu-satunya hadis yang diharapkan kesohihannya itu dari sahabat Abu Darda. Namun setelah diteliti ulang oleh Syekh Salahuddin Al-Idlibi, ternyata hadisnya tidak sampai ke Rasulullah. Dalam banyak riwayat ini hanya sampai pada tabi'in yang bernama Jubair bin Nufail. Artinya hadis ini hadis maktu. Jadi tidak sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat Bincang Syariah, yang perlu ditekankan di sini, seandainya pun hadis yang tadi kita bahas itu adalah hadis yang diucapkan Nabi dan hadis itu sahih, apakah prediksi itu terjadi untuk 3 peperangan yang tadi saya sebutkan, yaitu perang Yarmuk, perang Ain Jalut, atau perang Hattin? Nah, kalau yang dimaksud itu artinya perang di Ghouta itu sudah berakhir, di Syam itu sudah berakhir. Tidak bisa kita mengklaim bahwasanya hadis mengenai barak umat muslimin di akhir zaman itu ada di Ghouta, itu tidak tepat dan tidak relevan. Apalagi misalnya kita sengaja mengumpulkan orang, mengajak orang berkumpul di Ghouta atau di Suriah sana untuk memerangi orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Nah, itu tentu tidak tepat. Dan ini juga terjadi beberapa tahun belakangan, ada kelompok kekerasan yang mengajak umat muslimin berkumpul di Suriah untuk memerangi orang-orang yang mereka anggap tidak sepaham dengan mereka. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.